warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfawati dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas PGRI Madiun semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang praktikum virtual hukum Ohm. Praktikum virtual hukum Ohm didasari oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Tidak hanya itu, adanya pandemi COVID-19 yang kini merebak memberikan dampak yang luar biasa, khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang pada awalnya dilakukan secara tatap muka, kini harus dialihkan secara daring. Mata pelajaran fisika sebagai salah satu mata pelajaran yang melibatkan praktikum di laboratorium dialihkan secara daring dengan memanfaatkan berbagai platform pendukung. Hukum Ohm merupakan bagian dari pembahasan dalam materi fisika yang berkaitan dengan kelistrikan. Seringkali menjumpai peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami hukum Ohm. Praktikum virtual hukum Ohm dengan memanfaatkan platform diharapkan materi-materi hukum Ohm yang bersifat abstrak dan sulit untuk dipahami selanjutnya mampu dipahami oleh peserta didik sehingga menimbulkan motivasi belajar. Nah, untuk praktikum virtual hukum Ohm tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara tegangan, hambatan, dan arus listrik. Hukum Ohm yaitu hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan. Hukum Ohm dalam bahasa Inggris disebut dengan Ohm's Law. Pada dasarnya, bunyi hukum Ohm yaitu besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatan. Secara matematis, hukum Ohm dapat ditulis menjadi persamaan V sama dengan I kalikan R, sehingga untuk mencari I itu sama dengan V per R, dan untuk mencari R itu sama dengan V per I. Nah, di mana V itu dia adalah voltage, beda potensial dengan satuan volt, dan I itu adalah current atau arus listrik dengan satuan ampere, dan R itu resisten atau hambatan dengan satuan ohm. Nah, untuk alat yang diperlukan yaitu adalah laptop dan notebook yang terkoneksi dengan internet serta software pad simulation dari hukum Ohm. Nah, yang pertama langkahnya yaitu kita menyiapkan alat yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu menghidupkan laptop atau notebook serta mengkoneksikan dengan internet. Nah, di sini untuk internetnya kita sudah terkoneksi. Dan selanjutnya yaitu kita membuka web browser. Kita bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox serta menulis alamat webnya yang berkaitan dengan hukum Ohm. Oke, saya menggunakan Google Chrome. Nah, di sini kita akan menulis alamat webnya. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah masuk ke software atau aplikasi. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, di sini kita nanti akan mencari memvariasikan antara tegangan atau sumber tegangannya ini dia diperoleh dari baterai DC dan hambatan untuk mengetahui perubahan dari arus listrik. Jadi, di sini kita nanti akan mengambil beberapa sampel data. Nah, untuk mengambil data itu yang pertama kita mengambil data dengan nilai tegangan dia dibuat tetap yaitu 1,5 volt, sedangkan hambatan berubah-ubah mulai dari 100 hingga 1000 ohm dan mengulangi hingga tegangan 9 volt. Dan selanjutnya nanti kita akan mengambil data dengan nilai tegangan berubah-ubah mulai dari 1,5 volt hingga 9 volt, sedangkan hambatannya dia dibuat tetap 100 ohm dan mengulanginya hingga dia hambatannya sampai 100 ohm serta mengambil data dengan hambatan dan tegangannya itu dia bervariasi, sama-sama bervariasi. Kalau yang data sebelumnya itu ada salah satu yang konstan, tapi nanti untuk data yang ketiga kita akan bervariasi. Nah, di sini untuk contoh data yang akan kita ambil, kita sampel saja karena ini nanti ada beberapa data. Kita contoh yang tegangan 1,5 volt
dan hambatannya bervariasi mulai 200 sampai dengan 1000 ohm. Nah, kita nanti akan mencari untuk arusnya. Oke. Kita akan mulai dari 1,5. Di sini untuk tegangannya dia dibuat tetap dan hambatannya dia yang berubah-ubah. Oke, 1,5. Oke. Dan hambatannya kita mulai dari 200. Nah, karena di sini agak susah untuk bisa pas gitu ya, jadi yang mendekati saja. Nah 201 itu dia hampir mendekati, jadi dengan tegangan dia 1,5 volt, kemudian dia 200 resistensinya itu dia 201 ohm, itu untuk arusnya itu kita peroleh 7,5 miliampere. Nah, sekarang kita coba variasikan untuk hambatannya itu dia 400. Nah, di sini dia ketika hambatannya 400, dia arusnya itu 3,8 miliampere. Nah, sekarang kita variasikan 600. Nah, 599 ya kurang lebih, karena dia mendekati. Nah, di sini dengan tegangan 1,5 dan resistensinya 600, itu dia arusnya 2,5 miliampere. Dan ketika kita tambah resistensinya menjadi 800, kurang lebih ini ya, jadi 798 ini mendekati. Jadi kalau 800 itu dia arusnya 1,9 miliampere, dan ketika resistensinya kita tambah menjadi 1000 ohm, maka dia arusnya adalah sebesar 1,5 miliampere. Nah, dari contoh data 1, percobaan data 1 itu kan dia tegangannya dia dibuat tetap dan hambatannya dia berubah-ubah. Itu dapat kita simpulkan, artinya semakin besar hambatan itu dia nilai arusnya itu dia semakin kecil. Hal ini terlihat dari hambatan kecil 200 sampai hambatan itu dia 1000 ohm, itu tadi kan dia mengecil, yaitu kalau 200 tadi kan 7,5, kemudian 400 3,8, 600 2,5, 800 1,9, dan 1000 itu dia 1,5. Nah, di sini pada tabung, nah ini tabung, ini kan dia ada kayak dot gitu ya, kayak hitam-hitam. Nah, ini itu dia menggambarkan tentang hambatannya. Nah, contohnya saja kita turunkan. Nah, dia hilang. Nah, kalau kita besarkan, dia semakin banyak. Artinya apa? Dia di sini titik-titik hitam ini dia menggambarkan hambatannya. Kalau semakin besar hambatannya, nah di sini arusnya akan semakin kecil. Artinya dia hambatannya besar, terhambat gitu. Nah, di sini itu juga digambarkan dengan bentuk dari ukuran dari huruf ini. P itu dia tegangan, I-nya itu arus, dan R-nya itu dia resistensi atau hambatan. Nah, ketika dia itu tegangannya konstan ya, kemudian R-nya itu semakin besar, maka I-nya semakin kecil. Jadi bisa kita lihat dari besar kecilnya huruf ini, dan bisa kita lihat dari sini. Nah, ini tadi untuk sampel data 1 yang berkaitan dengan tegangan tetap dan hambatan yang berubah. Nah, kita akan coba untuk data yang kedua. Data yang kedua itu tegangan berubah dan hambatan tetap. Oke, nah di sini sebenarnya ada beberapa, karena kita mencari
banyak data tapi kita sampel. Nah, di sini untuk tegangan berubah, hambatan tetap. Nah, contohnya nanti kita akan mencari untuk tegangannya kita berubah-ubah mulai dari 1,5 sampai 9 dan hambatannya kita ambil untuk sampelnya yang dia tetap 200. Oke, kita kembali. Nah, di sini kita akan ubah-ubah yang tegangannya. Nah, di sini kita mulai dari yang 1,5. Kita buat resistensinya dia konstan ya, tetap 200. Agak susah ya, jadi kita buat 198 ya, yang mendekati. Nah, di sini kita buat, coba bisa nggak? Nggak bisa, susah ya. Nah, kita buat 198 untuk resistensinya, ini yang mendekati ke 200 ya. Dan di sini kita buat tegangannya itu 1,5 volt terlebih dahulu. Nah, di sini 1,5 dengan tegangan 1,5 volt dan resistensinya itu 198, dengan kata lain kita mendekatkan ke 200 gitu ya. Itu diperoleh arusnya itu sebesar 7,6 mA. Nah, coba kita tegangannya rubah menjadi 3. Nah, ketika tegangannya itu dia dirubah menjadi 3, arusnya itu dia sebesar 15,2 mA. Selanjutnya kita rubah menjadi 4,5. Nah, ketika tegangannya itu kita rubah menjadi 4,5 volt, maka arus yang mengalir itu dia sebesar 22,7 mA. Oke, kita rubah lagi menjadi 6. Nah, ketika tegangannya itu kita rubah menjadi 6, arus yang mengalir itu dia sebesar 30,3 mA. Dan ketika kita rubah menjadi 7,5, nah, ketika tegangannya itu kita rubah menjadi 7,5 volt, maka arus yang mengalir itu dia sebesar 37,9 mA. Nah, kita rubah menjadi 9 volt. Nah, ketika tegangannya kita rubah menjadi 9 volt, itu dia arus yang mengalir sebesar 45,5 mA. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa dari data 2 ya, dengan tegangan dia berubah dan hambatan tetap, itu dapat kita simpulkan bahwa semakin besar tegangan itu arusnya itu juga semakin besar. Nah, di sini dia hambatannya tetap ya, resistensinya dia tetap. Nah, hal ini terlihat dari pola tadi ya, mulai dari tegangannya 1,5 sampai dia 9 volt, itu kan arusnya mulai dari 7,6 hingga dia 45,5 mA, sehingga dia mengalami peningkatan. Oke, kita akan lanjut ke contoh data ketiga, di mana tegangan dan hambatan itu dia berubah-ubah. Nah, ini untuk contoh data yang kita ambil untuk data ketiga. Nah, di sini. Sehingga di sini nanti kita akan mencari di mana tegangan dan hambatan itu dia berubah. Untuk tegangannya itu dia 1,5 sampai 9 volt dan hambatan itu dia mulai dari 0 sampai dengan 1000. Oke. Kembali. Nah, di sini kita coba untuk tegangan 1,5. Nah, dia tegangan 1,5 dan hambatan coba kita berarti di sini dia ternyata tidak bisa 0 ya, dia minimumnya adalah 10 ohm. Oke, jadi ketika tegangannya itu dia 15 dan hambatannya itu dia 10, itu arus yang mengalir adalah 150 mA. Nah, coba kita
rubah tegangannya menjadi 3 dan hambatannya itu menjadi 200. Nah, ini 199 mendekati ya. Nah, ketika tegangannya itu 3 dan resistensinya itu mendekati 200, itu arus yang mengalir adalah 15,1 mA. Nah, coba kita naikkan lagi tegangannya menjadi 4,5 dan resistensinya menjadi 400. Ya, kurang lebih 398 kita bulatkan 400. Nah, di sini dia arus yang mengalir adalah 11,3 mA. Nah, coba kita rubah lagi untuk tegangannya menjadi 6 dan resistensinya kita rubah menjadi 600. Kurang lebih ini ya, 597. Dan agak susah. Ini saja 602 karena selisihnya ya 2 ya. Nah, di sini untuk tegangannya dia itu 6 dan resistensinya itu dia 600. Ini kita umpamakan atau kita bulatkan 600 saja karena di sini agak susah ya. 600 itu arus yang diperolehnya adalah sebesar 10 mA. Nah, coba kita tegangannya kita naikkan menjadi 7,5 dan resistensinya menjadi 800. Nah, ini dan resistensinya 800 itu untuk arusnya diperoleh sebesar 9,4 mA. Nah, untuk tegangannya kita buat 9. Nah, resistensinya kita buat 1000. Resistensinya kita buat 1000. Nah, di sini untuk tegangannya 9 dan resistensinya dia itu 1000 itu diperoleh arus sebesar 9 mA. Nah, dari data 3 yang berkaitan dengan tegangan dan hambatan yang dia itu dia berubah-ubah, itu dapat diketahui bahwa ketika tegangannya itu dia semakin besar dan hambatannya itu dia juga semakin besar, itu arusnya akan semakin kecil. Nah, di sini dapat diketahui dari ini ya, bisa dilihat dari font size-nya. Di sini tegangannya dia besar, hambatannya dia juga besar, ternyata arus yang mengalirnya kecil. Nah, di sini bisa dilihat titik-titiknya itu dia banyak sekali. Nah, itu tadi untuk contoh pengambilan data dari data 1, data 2, dan data 3 yang berkaitan dengan hukum Ohm. Nah, selanjutnya data-data yang sudah diperoleh dari praktikum virtual ini nanti akan dimasukkan ke tabel data dan diolah menjadi laporan praktikum. Oke, itu tadi contoh tutorial dari saya yang berkaitan dengan hukum Ohm dengan menggunakan aplikasi atau software Pet Colorado Simulation. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.